Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah buku yang ditulis oleh Nurdin Khurnaidi yang berjudul Buku Putih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. Beliau adalah seorang ulama dari Bani Tamim. Bani Tamim adalah bani bangsa atau silsilah keluarga yang menjadi inisiatif Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi pasukannya karena terinspirasi, karena memahami tentang keutamaan Bani Tamim yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Tamim adalah bani yang paling keras permusuhannya terhadap Dajjal di akhir zaman. Memasuki bab berikutnya adalah bab penutup dari buku putih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Penutup. Di penghujung tulisan ini kami akan mempersembahkan nasihat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nasihat pertama adalah untuk orang-orang yang memusuhi dakwah ini dan para pengikutnya yang senantiasa berusaha untuk menghalanginya serta melontarkan berbagai macam tuduhan batil kepadanya. Beliau berkata, "Aku ingatkan orang-orang yang menyelisihiku, seluruh manusia berkewajiban untuk mengikuti apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Bukankah kitab-kitab agama ada pada kalian? Bacalah. Janganlah kalian mengambil sedikit pun dari perkataanku. Namun jika kalian mendapatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab-kitab tersebut, maka amalkanlah, meskipun kebanyakan manusia tidak mengamalkannya. Jika kalian menaatiku, namun taatilah perintah. Jangan kalian menaatiku," kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "namun taatilah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab kalian. Ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian melainkan hanya berpegang teguh kepada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tidak pantas bagi orang yang berakal untuk melupakan surga dan neraka." Ditulis dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 1 halaman 89 sampai 90. "Aku mengajak orang-orang yang menyelisihiku untuk berpegang dengan 4 perkara: Kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, dan ijma' para ulama. Jika kalian tetap keras kepala, maka aku mengajak kalian untuk mubahalah. Masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar Allah Ta'ala menjatuhkan laknat kepada pihak yang salah." Ditulis dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 1 halaman 55. Nasihat kedua adalah bagi orang yang sedang merasa bingung, tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah dalam perkara ini. Syekh berkata, "Mohonlah petunjuk dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala dengan merendahkan diri kepadanya, terutama pada waktu-waktu yang mustajab.
Di antaranya pada waktu sepertiga malam yang terakhir di akhir sholat dan antara azan dan iqamat. Bacalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terutama yang tertera dalam hadis sahih, seperti doa yang senantiasa beliau SAW baca. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqq bi'idhnika innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Robnya Jibril, Mikail, dan Israfil, wahai pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkau yang memutuskan apa yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu. Tunjukkanlah aku pada kebenaran dalam apa yang diperselisihkan itu atas izinmu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Hendaknya Engkau sering memanjatkan doa tersebut ke hadirat Zat yang mengabulkan doa orang yang sedang tertimpa kesusahan. Dialah yang menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kebenaran meskipun menyelisihi seluruh manusia pada zamannya. Ucapkan pula, wahai Zat yang mengajari Nabi Ibrahim, ajarilah aku. Dan jika kamu merasa berat ketika akan mengamalkan kebenaran gara-gara menyelisihi masyarakatmu, maka renungkanlah firman Allah Ta'ala, Tsumma ja'alnaka ala syari'ah minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun innahum la yughnu anka minallahi syai'a wa innaz zalimina ba'duhum awliya'u ba'dhi wallahu waliyul muttaqin. Quran surah Az-Jathiyah ayat 18-19. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sama sekali tidak akan dapat melindungimu dari siksaan Allah, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Jathiyah ayat 18-19. Juga firman Allah Ta'ala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran surat Al-An'am ayat 116. Renungkanlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam pertama kali datang dianggap asing dan di akhir zaman akan kembali dianggap asing. Juga sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan begitu saja, akan tetapi mencabutnya dengan meninggalnya para ulama. Jika tiada lagi ulama di muka bumi, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemuka agama, sehingga mereka sendiri sesat dan menyesatkan. Begitu pula sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahku, Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jauhilah hal-hal baru dalam agama, yaitu bid'ah, karena semua bid'ah dalam agama adalah sesat. Ditulis dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 1 halaman 42-43. Dan jika telah jelas bagimu bahwa inilah kebenaran yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya, maka
wajib bagimu untuk menyampaikan kebenaran itu kepada umat manusia dan mengajarkannya kepada kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang menunaikan kewajibannya, bertaubat kepadanya, dan mengakui kesalahannya. Ketahuilah bahwa orang yang bertaubat dari suatu kesalahan bagaikan orang yang tidak memiliki dosa. Semoga Allah Ta'ala menunjukkan kepada kami, kalian, dan seluruh saudara-saudara kita jalan yang dicintai dan diridhoinya. Wassalam. Kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 2 halaman 43. Sholawat, salam serta barokah Allah semoga tetap tercurahkan kepada hamba dan rasulnya, Nabi kita dan kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Diambil dari kitab Tasihul Mafahimil Qat'ati karya Syekh Dr. Sholeh bin Abdul Aziz As-Sindi, dosen akidah Universitas Islam Madinah, diterjemahkan oleh Nur Kholis Kurdian LC, dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Jawa Timur, dikoreksi ulang oleh Abdullah Zain LC dan Muhammad Yasir LC. Demikianlah nasihat-nasihat emas dari seorang ulama yang terzolimi karena kebenarannya dalam menyampaikan dakwah tauhid, dakwahnya para nabi, dakwah yang tidak bisa digunakan atau tidak bisa dipakai, dakwah yang hanya kelompok salaf inilah yang fokus bagaimana umat ini untuk selalu bertauhid kepada Allah. Dibandingkan kelompok-kelompok lain, tidak ada kelompok yang paling teliti, yang paling peduli, yang paling terus-menerus istiqomah mendakwahkan tauhid kecuali kelompok-kelompok orang-orang yang selalu belajar kepada referensi-referensi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. Semoga Allah memberikan kita semua petunjuk hidayah, karena semua adalah dengan izin Allah, dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya, bukan ke dalam golongan orang-orang yang Allah murkai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.